Setelah Gajah Mada berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti, mereka tinggal sementara di Bedander, tempat terpencil yang dijadikan markas sementara bagi kekuatan setia kerajaan. Meski keadaan sudah sedikit membaik, suasana masih mencekam. Pemberontak belum sepenuhnya dipadamkan, dan di balik keheningan, Majapahit masih menyimpan bara api konflik. Di Bedander, Gajah Mada tak hanya bertindak sebagai pelindung, tapi juga pemimpin militer dan penasihat utama raja. Ia mulai menata ulang barisan prajurit, mengirim pesan-pesan rahasia kepada pasukan yang masih loyal, dan mengatur strategi untuk merebut kembali ibu kota kerajaan. Pada saat yang sama, Raja Jayanegara semakin terpencil dari rakyatnya. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia, takut dikhianati lagi, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Ia curiga pada para menteri, bangsawan, bahkan keluarganya sendiri. Dalam ketakutannya, ia memperketat pengamanan istana dan tak mengizinkan siapapun mendekat. Gajah Mada mulai merasa ada yang tak beres. Ia menyadari, meski sang raja telah diselamatkan secara fisik, batinnya hancur. Dalam senyap, Jayanegara mulai mengambil keputusan-keputusan yang merugikan rakyat. Ia menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya setia, menciptakan kekacauan politik baru. Kepercayaan rakyat terhadap raja mulai goyah. Di sisi lain, dua orang putri dari Ratu Gayatri, yaitu Tribhuwana dan Diyahwiyat, menjadi sorotan. Mereka dikenal cerdas dan bijaksana, berbeda dengan kakak tirinya, Jayanegara. Diam-diam, para petinggi kerajaan dan Brahmana mulai melihat mereka sebagai harapan baru Majapahit. Gajah Mada berada di posisi sulit. Ia bersumpah setia pada kerajaan, tapi bukan berarti ia buta pada kehancuran yang mulai terjadi. Maka ketika suatu malam, ia dipanggil diam-diam oleh Mahapatih Aryatada dan Ratu Gayatri ke sebuah pertemuan rahasia. Keputusan besar pun dibuat. Jika Majapahit ingin selamat, harus ada pemimpin baru. Namun itu bukan urusan Gajah Mada. Tugasnya adalah menjaga stabilitas, bukan menentukan siapa yang duduk di singgasana. Lalu datang kabar yang mengguncang. Raja Jayanegara wafat secara misterius. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia diracun. Yang lain mengatakan ia dibunuh oleh tabib istana sendiri karena perintah yang kejam. Dalam kekosongan kekuasaan, Ratu Gayatri menunjuk putrinya, Diyahgitarja, untuk naik takhta. Ia bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi dan pemerintahan baru pun dimulai. Gajah Mada yang kini menjadi Mahapatih muda berdiri di tengah alun-alun istana saat upacara pelantikan berlangsung. Ia melihat ke arah rakyat yang bersorak menyambut ratu baru dengan harapan, dan di dalam dirinya tekadnya semakin membara. Saat itulah ia mulai merancang sumpah besar yang akan mengguncang Nusantara, Sumpah Palapa. Namun sebelum itu terjadi, masih ada banyak darah yang harus ditumpahkan, banyak pertempuran yang harus dimenangkan. Majapahit baru saja memasuki era yang akan mengubah sejarah selamanya.